Pernah kepikiran nggak, kenapa sih pisau itu tajam? Atau kenapa paku bisa menancap dengan mudah? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia fisika yang super mendasar dan cuma pakai koin sama plastisin. Seru kan? Yuk kita mulai aja eksperimennya. Jadi ini dia pertanyaan utamanya. Emangnya koin dan plastisin bisa ngajarin kita apa soal hukum gaya? Kelihatannya sepele ya, tapi jawabannya, wah, bisa jadi cukup mengejutkan. Mari kita selidiki bareng-bareng. Oke, laboratorium kita hari ini simple banget. Cuma ada 2 koin yang sama persis dan 2 gumpalan plastisin. Tapi, coba perhatiin deh, ada detail penting nih. 1 koin kita letakkan mendatar, sementara yang 1 lagi kita berdirikan di tepinya. Nah, ini dia petunjuk pertama buat mecahin teka-teki kita. Oke, kita masuk ke investigasi pertama. Saya sebut aja ini teka-teki posisi. Disinilah kita bakal kumpulin bukti pertama untuk memecahkan misteri fisika kita. Caranya gampang banget. Kita siapin kedua koinnya, 1 ditidurkan, 1 diberdirikan. Terus, yang paling penting nih, kita tekan dua-duanya dengan kekuatan yang persis sama. Habis itu, kita tinggal lihat aja apa yang terjadi. Nah, sebelum kita lanjut, coba tebak dulu. Kalau kita tekan dengan kekuatan yang sama, kira-kira koin mana ya yang bekasnya bakal lebih dalam? Yang mendatar atau yang berduri? Gimana menurut Anda? Dan ini dia hasilnya. Ternyata koin yang berdiri itu bekasnya jauh lebih dalam. Loh, padahal kan kita menekannya dengan kekuatan yang sama. Aneh kan? Nah, ini dia nih inti misterinya. Logikanya, kalau dorongannya sama, hasilnya ya harusnya sama dong. Tapi buktinya beda. Berarti ada sesuatu yang lain nih yang bekerja di sini. Apa ya kira-kira? Jawabannya teman-teman ada di 1 kata, tekanan. Nah, ini adalah konsep kunci yang bakal menjelaskan semua keanehan tadi. Yuk kita bedah bareng-bareng apa sih itu tekanan? Gini deh gampangnya, tekanan itu bukan cuma soal seberapa kuat Anda mendorong, atau yang kita sebut gaya, tapi juga soal seberapa luas area yang Anda dorong. Jadi tekanan itu gabungan antara kekuatan gaya dan luas areanya. Nah, kalau begini kan jadi masuk akal banget. Untuk koin yang berdiri, semua kekuatan dorongan kita itu fokus di 1 titik super kecil, cuma di pinggirannya aja. Beda sama koin yang mendatar, dorongan yang sama persis itu menyebar ke seluruh permukaan koin yang luas. Jadi ini dia kuncinya. Prinsip dasarnya begini, gaya yang sama, kalau difokuskan ke area yang lebih kecil, bakal menghasilkan tekanan yang jauh lebih besar. Itulah kenapa koin yang berdiri tadi bisa menancap dalam banget. Oke, jadi soal area sudah jelas ya. Sekarang kita lanjut ke investigasi kedua. Kali ini kita mau uji bagian lain dari rumus tekanan, yaitu gayanya itu sendiri. Nah, di tes kedua ini kita bikin areanya sama. Lihat deh, kedua koinnya sekarang sama-sama kita berdirikan. Tujuannya supaya kita bisa fokus melihat efek dari gayanya saja, tanpa dipengaruhi perbedaan area. Prosedurnya mirip kayak tadi, tapi ada 1 perbedaan penting. Posisinya sama-sama berdiri, tapi kekuatannya yang kita bedakan. 1 koin kita tekan pelan-pelan saja, yang satunya lagi kita tekan dengan lebih kuat. Jadi, areanya sama, gayanya beda. Oke, sekarang giliran Anda lagi. Kan sekarang udah tahu rumusnya. Tekanan itu soal gaya dan area. Kalau sekarang areanya kita bikin sama, terus gayanya kita perbesar, kira-kira apa yang bakal terjadi sama plastisinnya? Coba, pakai ilmunya untuk menebak. Dan benar sekali, pasti tebakan Anda benar. Dorongan yang lebih kuat, ya jelas bekasnya lebih dalam. Ini bukti nyata kalau gaya dan tekanan itu berhubungan langsung. Makin besar gayanya, makin besar juga tekanannya. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan dari semua ini? Yuk kita rangkum semuanya, dan kita lihat kenapa eksperimen super simple ini sebetulnya penting banget untuk mengerti dunia di sekitar kita. Jadi, ada 2 aturan main yang kita dapatkan hari ini. Pertama, kalau areanya sama, makin besar gayanya, maka makin besar tekanannya. Kedua, kalau gayanya sama, makin kecil areanya, tekanannya juga makin besar. Sederhana kan? Jadi kalau ada 1 hal yang perlu diingat dari penjelasan ini dia. Tekanan itu bukan cuma soal seberapa keras dorongannya, tapi seberapa fokus dorongan itu. Ini adalah fisika di balik mengapa paku bisa menembus kayu. Semuanya tentang konsentrasi gaya. Nah, sekarang Anda sudah mengerti konsepnya. Coba deh perhatikan sekeliling Anda. Mulai dari pisau dapur sampai ujung hak sepatu, prinsip tekanan ini ada di mana-mana. Menarik kan? Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya.